Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Asmi. Terima kasih kepada kalian yang telah membantu support channel ini sehingga lebih dari 1000 subscriber. Dan semoga channel ini makin berkembang, selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Asmi. Dan kali ini saya akan membahas mengenai posisi letak sungsang. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum posisi letak sungsang? Posisi sungsang adalah posisi di mana janin di dalam rahim pada bagian bawahnya itu bukan berupa kepala, namun bisa berupa bokong ataupun kaki janin. Tentunya pada usia kehamilan memasuki 30 minggu, 32 minggu, 34 minggu seharusnya posisi janin sudah bisa mulai memutar, di mana bagian kepala janin seharusnya sudah berada di bagian bawah. Untuk bisa persalinan normal, posisi tentunya sangat penting dan dimana seharusnya di bagian bawah sudah berupa kepala janin. Nah, pada beberapa kasus kehamilan ternyata ada janin ini tidak bisa memutar. Istilahnya kita sebut sebagai posisi letak sungsang. Jadi kepalanya tetap di atas dan di bagian bawahnya bokong ataupun bagian lainnya. Ada dua faktor yang menyebabkan di mana posisi janin rahim kenapa bisa sungsang. Nah, kita bedakan dulu faktor dari ibu dan faktor dari janin. Iya. Faktor ibu itu misalnya pada kehamilan ditemukan adanya cairan ketuban yang berlebihan atau yang disebut istilah medisnya polyhydramnion. Dan pada kondisi ketuban yang berlebihan, apabila janin aktif, tentu mudah sekali untuk berputar dan bisa bergerak. Yang kedua, kelainan bentuk rahim. Kalau teman-teman tahu ya, bentuk rahim itu juga bervariasi. Ada bentuk rahim yang ada sekatnya. Ada sekatnya tentu janin akan susah bergerak dan memutar. Dan ini yang bisa menyebabkan usia kehamilan 30 minggu ke atas tidak mau berputar atau yang disebut juga dengan sungsang. Sebab lainnya juga bisa karena panggul ibu sempit. Panggul ini sangat penting ya, karena pada saat proses persalinan, janin ini masuk melewati panggul ibu. Pada beberapa panggul si ibu ini yang sempit bisa menyebabkan kepala janin tidak mau turun ke bawah. Sehingga seringnya bagian kepala janin tetap berada di atas. Tentunya kalau seperti ini, perlu pemeriksaan dari dokter terlebih dahulu. Iya. Kalau panggul ibu sempit, untuk persalinan normal juga agak sulit. Jadi biasanya disarankan untuk sesar. Pertama, karena letak plasenta. Plasenta yang letaknya menutupi rongga panggul dapat membuat kepala janin sulit untuk memasuki jalan lahir atau malah menjauhinya. Akibatnya, posisi bayi di kepala jadi tidak ada di bawah. Yang kedua, karena terlilit tali pusat. Di dalam kandungan, bayi normalnya memang aktif bergerak. Akibatnya, itulah sebabnya terlilit tali pusatnya sendiri. Dan itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Hal itu pun membuat bayi jadi sulit berputar di dalam rahim. Sehingga kepala janin jadi sulit untuk berputar di dalam rahim. Tidak bisa berada di bawah ketika janin sudah dekat waktu persalinan. Yang ketiga, karena jumlah air ketuban.
Posisi bayi jadi sungsang juga bisa terjadi karena jumlah air ketuban, baik terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Jika air ketuban terlalu banyak, maka bayi juga akan terlalu sering aktif dan sering berubah posisi. Sedangkan air ketuban yang terlalu sedikit akan menyebabkan bayi susah untuk bergerak dan berputar sehingga kepala janin tetap berada di atas, tidak di bawah. Karena hamil kembar. Kehamilan kembar memang memiliki lebih banyak resiko ketimbang hamil tunggal. Hal ini juga membuat ruang gerak bayi terbatas, sehingga sulit baginya untuk berputar dan menemukan jalan lahir ketika telah dekat waktu persalinan. Yang keenam, karena miom. Posisi bayi juga dapat menjadi sungsang jika sang ibu mengidap miom pada rahimnya. Keberadaan benjolan miom juga menghambat pergerakan bayi untuk berputar dan kepala akan membuat gerakan bayi juga terhambat. Ada 3 macam dari sungsang. Yang pertama sungsang total, yang kedua sungsang frank, dan yang ketiga sungsang pijakan kaki. Sungsang total adalah sisi pantat bayi menghadap ke bawah dengan kaki terlipat di lutut dan posisi kaki berada di dekat pantat. Yang kedua ada sungsang frank. Pada jenis ini, posisi bokong menghadap jalan lahir dengan kaki menempel lurus di depan tubuhnya dan dengan ujung kakinya yang berada di dekat kepala, seperti gambar di samping. Yang ketiga ada sungsang pijakan kaki. Pada jenis ini, salah satu atau kedua kaki mengarah ke bawah dekat dengan jalan lahir, seperti gambar di bawah. Seperti gambar di samping ya guys. Posisi bayi sungsang juga hanya dapat diketahui melalui USG atau disebut juga ultrasonografi. Namun, jika pemeriksaan di bawah usia 28 minggu, ini masih terus akan berkembang. Posisi bayi akan terus berubah. Pemeriksaan USG idealnya dilakukan pada usia kehamilan 37 minggu. Jika ditemukan posisi bayi sungsang, dokter biasanya akan melakukan tindakan pemutaran dari luar. Jadi pastikan selalu melakukan pemeriksaan secara berkala saat kehamilan, agar segala bentuk kelainan yang dapat menyulitkan persalinan dapat terdeteksi sedini mungkin. Bisakah bayi sungsang dilahirkan secara normal? Dalam menentukan metode persalinan untuk ibu hamil dengan bayi sungsang, dokter atau bidan biasanya akan ikut memberikan pertimbangan. Apakah sang ibu bisa bersalin secara normal atau harus dengan sesar? Namun persalinan secara sesar memang biasanya dipilih, tidak menutup kemungkinan untuk bisa persalinan normal apabila terdeteksi sedini mungkin. Upaya untuk memutar kepala bayi ke bawah dan berbagai langkah medis lainnya masih bisa dilakukan untuk meningkatkan kemungkinan. Bagaimana mengatasi posisi letak sungsang? Apakah bisa kembali ke semula? Berikut. Sebaiknya Anda melakukan secara alami terlebih dahulu. Yang pertama, Anda bisa lakukan senam ibu hamil atau lakukan sendiri di rumah dengan beberapa gerakan senam hamil. Yang kedua, lakukan gerakan sujud atau nungging dengan rutin sehari 5 kali dengan waktu 3-5 menit. Orang tua zaman dahulu menyarankan ibu hamil mengepel lantai dengan menggunakan tangan, karena gerakan jongkok dipercaya bisa memperbaiki posisi sungsang, asal tidak terlalu kelelahan. Hindari membenarkan posisi sungsang ke dukun bayi atau pijat tradisional. Apakah ada kemungkinan bisa lahir normal?
Mungkin bayi dengan posisi ini bisa lahir normal dengan beberapa syarat, yaitu berat badan bayi tidak terlalu besar, kondisi jalan lahir ibu bayi tidak ada tumor, kepala bayi tidak terlilit pusat, posisi kepala bayi tidak menunduk, dan panggul ibu tidak terlalu sempit. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas support bantuan subscribe kalian. Semoga channel ini bisa makin berkembang dan bermanfaat.